Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia farmasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai reaksi reduksi dan oksidasi, pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai sel elektrokimia. Pada dasarnya, elektrokimia mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan kimia yang menghasilkan energi listrik dan energi listrik yang menghasilkan perubahan kimia. Perubahan energi pada sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Berikut saya akan memaparkan mengenai sel volta atau nama lainnya yaitu sel galvanik. Pada sel volta terjadi reaksi kimia spontan dan menghasilkan energi listrik. Berikut adalah contoh dari sel volta. Pada sel volta terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya voltmeter. Nah, ini adalah gambar dari voltmeter, yaitu komponen yang berfungsi menentukan besarnya tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua ada jembatan garam atau salt bridge, yaitu komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Pada contoh ini menggunakan jembatan garam berupa natrium sulfat atau Na2SO4. Berikutnya yang ketiga ada anoda atau elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Pada contoh ini yang bertindak sebagai anoda yaitu logam Zn. Berikutnya yang keempat yaitu katoda atau elektroda positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Pada contoh ini yang bertindak sebagai katoda yaitu logam Cu. Untuk jembatan garam, fungsinya menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Jadi, jika anoda dan katoda ini dihubungkan dengan suatu kabel, maka elektron akan mengalir dari anoda menuju katoda. Sehingga lama-kelamaan Zn akan terlarut menjadi Zn2+ di dalam larutan elektrolit ini. Larutan elektrolitnya yaitu ZnSO4. Nah, karena semakin banyak Zn2+ yang terlarut, sehingga nanti anion SO42- dari jembatan garam ini akan menetralkan Zn2+ dan membentuk ZnSO4. Sedangkan untuk yang di katoda, elektron yang bergerak ke sini akan diikat oleh Cu2+ pada larutan elektrolit ini, sehingga nanti akan terendapkan sebagai Cu pada katoda. Akhirnya, semakin banyak anion SO42- di dalam larutan. Berikutnya, kation Na+ pada jembatan garam ini akan bergerak ke dalam larutan elektrolit ini dan menetralkan dengan cara mengikat SO42- membentuk natrium sulfat. Reaksi spontan pada sel volta bisa terjadi dengan syarat nilai potensial elektroda standar atau yang disingkat E0
pada voltmeter harus bernilai positif. Apabila nilai potensial elektroda standar pada voltmeter bernilai negatif, maka reaksi tidak akan terjadi atau tidak terjadi reaksi spontan. Suatu sel volta memiliki nilai potensial sel standar atau yang disingkat E0 sel. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut. Karena potensial sel standar itu disusun berdasarkan nilai reduksinya ya. Nah, jadi semakin besar nilai potensial sel standarnya, otomatis semakin mengalami reaksi reduksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai E0 untuk yang reaksi reduksi itu lebih besar dari yang E0 untuk reaksi oksidasi. Dan ini adalah formulanya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Karena nilai E0 yang reduksi lebih besar daripada yang oksidasi, jadi untuk formulanya bisa juga dituliskan E0 sel sama dengan E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Hasil reaksi pada sel volta ditulis menggunakan diagram sel volta atau notasi sel. Nah, cara penulisan diagram sel adalah sebagai berikut. Jadi, yang dituliskan terlebih dahulu adalah logam yang mengalami oksidasi. Dituliskan dulu logamnya, lalu kation hasil oksidasinya, berikutnya logam yang mengalami reduksi. Ditulis dulu kation dari logam yang mengalami reduksi, berikut dituliskan logamnya yang mengalami reduksi. Berikut saya berikan beberapa contoh soal terkait sel volta. Yang nomor 1, tentukan nilai potensial sel jika anodanya adalah Zn dengan nilai E0 sama dengan 0,76 volt dan katodanya adalah Cu dengan nilai E0 sama dengan plus 0,34 volt. Yang kedua, diketahui data setengah reaksi Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe. E0 sama dengan min 0,44 volt. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. E0 sama dengan plus 0,8 volt. Tentukan reaksi pada sel beserta nilainya. Tuliskan juga notasi selnya. Yang ketiga, diketahui data setengah reaksi Ca2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ca. E0 sama dengan min 2,87 volt. Mg2 plus ditambah 2 elektron menjadi Mg. E0 sama dengan min 2,37 volt. Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni. E0 sama dengan min 0,25 volt. Tentukan reaksi sel berikut ini spontan atau tidak. Yang A, Mg ditambah Ca2 plus menjadi Mg2 plus ditambah Ca. Yang B, Ca ditambah Ni2 plus menjadi Ca2 plus ditambah Ni. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang nomor 1. Nah, kita tuliskan bahwa rumus E0 sel
sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, atau E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Nah, dari data, nilai E0-nya Cu sebesar plus 0,34 volt lebih besar daripada E0-nya Zn yang sebesar min 0,76 volt. Sehingga E0 sel sama dengan plus 0,34 volt dikurangi min 0,76 volt. Karena ini min bertemu dengan min, kita kalikan jadi menjadi positif. Plus 0,34 volt ditambah 0,76 volt. Hasilnya yaitu plus 1,1 volt. Tanda positif dan negatif harus selalu dituliskan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa reaksi tersebut spontan atau tidak. Contoh yang kedua. Yang kedua ini mencari harga E0 sel dan juga reaksi redoks secara lengkap dan penulisan notasi selnya. Nah, ingat bahwa reaksi reduksi setengah reaksi ya disusun berdasarkan reaksi reduksinya. Jadi untuk harga E0 yang besar itu akan mengalami reaksi reduksi dan E0 yang kecil mengalami reaksi oksidasi. Dari data terlihat bahwa harga E0-nya Ag lebih besar daripada harga E0-nya Fe. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ag mengalami reduksi dan Fe mengalami oksidasi. Kita tuliskan dulu ya untuk reaksi setengah reaksinya ya. Nah, untuk yang Fe mengalami oksidasi kita tuliskan karena di data itu berdasarkan reaksi reduksi, kalau menjadikan ke oksidasi tinggal kita balik saja ya. Jadi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. E0-nya yang awalnya negatif kita balik menjadi positif plus 0,44 volt. Berikutnya yang reaksi reduksi yaitu Ag. Kita tinggal menulis ulang saja ya. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. E0-nya plus 0,8 volt. Nah, di sini ini untuk jumlah elektron pada oksidasi dan pada reduksi masih belum setara ya. Pada oksidasi ada 2 elektron, reduksinya masih ada 1 elektron. Jadi kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Nah, maka yang untuk reduksinya kita jadikan menjadi 2 elektron dengan cara semuanya ini kita kalikan 2. Sedangkan untuk yang oksidasi tetap ya kita kalikan 1. Nah, langsung sekarang kita tuliskan hasilnya. Untuk yang reduksi dikalikan 1 berarti tetap ya. Langsung saja kita tuliskan ulang. Pada oksidasi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, E0-nya plus 0,44 volt. Untuk yang reduksi kita kalikan 2 sehingga menjadi 2 Ag+ ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag. E0-nya plus 0,8 volt. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nilai E0-nya ini tidak perlu dikalikan 2. Jadi tetap sesuai dengan nilai E0-nya ya, karena itu data potensial standar ya. Jadi tidak pengaruh pada pengali 2, 3 dan seterusnya, harganya selalu tetap. Nah, untuk reaksi reduksi oksidasinya atau yang disingkat redoks ya, reaksi lengkapnya. Nah, ini elektronnya karena sama ya, yang di kiri dan di kanan sudah 2, kita coret saja ya. Sehingga yang di kiri tinggal ada Fe, kita tuliskan ya. Berikutnya ditambah 2 Ag+. Nah, ini menjadi ini ya Fe2+, kita tuliskan di sini. Ditambah lah ini 2 Ag. Untuk E0 selnya ya, tinggal kita tambahkan saja plus 0,44 volt ini ditambah plus 0,8 volt. Hasilnya itu plus 1,24 volt.
Nah, ini tandanya positif, menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung atau spontan. Penulisan lokasi selnya ya, ingat yang dituliskan terlebih dahulu yaitu untuk reaksi oksidasinya. Nah, untuk yang reaksi oksidasi itu kan Fe menjadi Fe2+. Kita tuliskan ya, Fe, fasanya ditulis juga Fe solid menjadi ya Fe2+ Ag. Nah, ini untuk tanda menjadinya ya, kita pisahkan dengan tanda ini ya, garis ya, garis miring. Nah, ini garis miring 2. Artinya untuk memisahkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Untuk reaksi reduksinya, kita lihat di sini ya, reaksi reduksinya. Di sini Ag+ berubah menjadi Ag. Untuk koefisien 2 tidak perlu kita tuliskan. Jadi hanya kation dan logamnya saja yang dituliskan. Jadi Ag+ aqueous menjadi Ag solid. Berlangsung secara spontan atau tidak. Nah, untuk yang A, pada reaksi terlihat yang mengalami oksidasi adalah Mg dan yang mengalami reduksi adalah Ca. Kita tuliskan setengah reaksi selnya. Untuk yang oksidasi yaitu Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron E0-nya. Pada data reaksi reduksi berharga negatif, jadi tinggal kita balik saja ya, menjadi plus 2,37 volt. Untuk yang reaksi reduksi, jadi Ca2+ ditambah 2 elektron menjadi Ca, E0-nya langsung kita tuliskan saja min 2,87 volt. Nah, untuk reaksi penuhnya, reaksi redoks ya, untuk elektronnya kiri dan kanan ini kita coret, sehingga yang di kiri tersisa Mg ditambah Ca2+ menjadi Mg2+ ditambah Ca. Nilai E0-nya langsung kita jumlahkan saja, ternyata hasilnya yaitu min 0,5 volt. Nah, E0 yang berharga negatif ini artinya reaksi redoks ini tidak spontan atau tidak berlangsung. Berikutnya yang B. Terlihat bahwa yang mengalami oksidasi adalah Ca ya, kita tuliskan saja Ca menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Untuk E0-nya langsung kita balik ya, tandanya menjadi plus 2,87 volt. Untuk yang mengalami reduksi, Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni, E0-nya min 0,25 volt. Nah, untuk reaksi redoks penuhnya, ini untuk elektronnya kita coret kiri dan kanan. Yang di kiri tinggal Ca ditambah Ni2+ menjadi Ca2+ ditambah Ni. Harga E0-nya sama dengan plus 2,62 volt. Nah, di sini ini E0 yang berharga positif itu menunjukkan bahwa reaksi ini spontan atau reaksi ini berlangsung. Nah, sel volta itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sel volta primer, ada sel volta sekunder, dan ada sel bahan bakar. Sekarang untuk yang sel volta primer, jadi sel volta primer adalah komponen baterai atau sering disebut sebagai sel Leclanche. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai. Artinya komponen baterai ini tidak dapat diisi ulang. Baterai ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sel kering, seng karbon, baterai merkuri, dan peroksida. Berikutnya yaitu sel volta sekunder. Sel volta sekunder adalah komponen sel volta yang dayanya dapat diisi ulang. Contohnya pakai timbal, baterai litium, dan sel rangsel. Yang ketiga yaitu sel bahan bakar. Sel ini menggunakan campuran bahan bakar sebagai sumber energinya.
Sumber bahan bakarnya seperti campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Komponen katoda dari sel ini adalah gas oksigen dan anodanya adalah gas hidrogen. Berikutnya saya akan memberikan pemaparan untuk sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses penguraian elektrolit, yaitu yang berupa asam, basa, atau garam, dengan bantuan energi listrik. Sel tempat berlangsungnya elektrolisis disebut sel elektrolisis. Arus listrik atau aliran elektron memasuki larutan melalui katoda, yaitu kutub negatif. Selanjutnya, elektron tersebut ditangkap oleh spesies tertentu sehingga terjadi reduksi. Spesies tertentu yang lain akan melepaskan elektron atau oksidasi di anoda atau kutub positif, sehingga pada elektrolisis terjadi reaksi oksidasi dan reduksi dengan bantuan energi listrik. Nah, sekarang mengenai penggunaan elektrolisis. Yang pertama yaitu pada pembuatan zat. Pembuatan logam-logam 1A, 2A, dan aluminium dilakukan melalui elektrolisis leburan garamnya. Contohnya saja pada pembuatan logam natrium melalui elektrolisis leburan NaCl. Yang kedua pada pemurnian logam. Salah satu contohnya adalah pemurnian logam tembaga. Tembaga dimurnikan secara elektrolisis dengan menggunakan tembaga kotor sebagai anoda, tembaga murni sebagai katoda, dan larutan CuSO4 sebagai larutan elektrolit. Dan yang ketiga yaitu pada penyepuhan atau elektroplating. Penyepuhan bertujuan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Pada proses penyepuhan, logam penyepuh sebagai anoda dan logam yang disepuh sebagai katoda. Kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan garam dari logam penyepuh. Contohnya saja pada penyepuhan sendok besi dengan perak menggunakan larutan perak nitrat. Maka sendok bertindak sebagai katoda dan peraknya bertindak sebagai anoda. Demikian untuk pembelajaran hari ini mengenai sel elektrokimia. Silakan dipelajari lagi ya, supaya kalian jauh lebih mahir. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan-kesalahan redaksi dalam penulisan. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya akhiri dulu pembelajarannya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.